Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu pernah mendengar tentang penyakit hipertensi atau darah tinggi? Biasanya penyakit ini banyak diderita oleh orang dewasa atau orang tua. Ternyata ada sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Penyakit ini ada di peringkat kelima sebagai penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia. Faktor penyebab penyakit ini diantaranya gaya hidup yang tidak sehat. Orang dengan obesitas 5 kali lebih beresiko terkena penyakit ini. Hipertensi adalah salah satu dari beberapa penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Pada bab ini, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia dan penyakit yang menyertainya. Sistem peredaran darah merupakan sistem organ yang terdiri dari beberapa organ yang bertugas dan bekerja sama mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Di antaranya ada organ jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. Organ yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tanpa jantung, darah tidak akan beredar. Oksigen yang dibutuhkan tubuh dan nutrisi dari makanan yang kamu makan tidak akan mampu diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung dibagi menjadi 2 bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan yang merupakan tempat untuk memompa darah yang sedikit oksigen ke paru-paru. Sedangkan jantung bagian kiri memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Bagian kanan jantung terdapat 2 ruangan, serambi atau atrium kanan dan bilik atau ventrikel kanan. Sedangkan bagian kiri juga terdapat 2 ruangan, serambi atau atrium kiri dan bilik atau ventrikel kiri. Serambi atau atrium berfungsi untuk menerima darah ke dalam jantung, sementara bilik atau ventrikel berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Di dalam jantung terdapat katup yang berfungsi membuka dan menutup aliran darah. Katup juga merupakan pemisah antara serambi atau atrium dan bilik atau ventrikel. Katup memisahkan bilik atau ventrikel dan pembuluh darah yang besar, yaitu arteri. Katup-katup ini yang ada pada jantung diantaranya ada katup tricuspidalis, katup pulmonari, katup mitral, dan katup aorta. Lalu bagaimana sih cara kerja jantung? Kamu pasti mengenal bunyi detak jantung kamu sendiri. Biasanya kita menyebutnya dag-dig-dug. Tetapi sebenarnya bunyi jantung itu seperti ini. Dengarkan baik-baik. Apakah terdengar dag-dig-dug? Ternyata tidak ya. Cara jantung bekerja dengan cara berelaksasi disebut diastol dan kontraksi disebut sistol. Pertama, otot jantung relaksasi. Selama relaksasi, darah memenuhi atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian atrium kanan maupun kiri membuka katupnya dan mendorong darah menuju ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Setelah darah masuk ke ventrikel baik di kanan maupun di kiri, jantung berkontraksi. Saat jantung berkontraksi, ventrikel kanan maupun kiri mendorong atau memompa darah keluar jantung, sehingga menyebabkan menutupnya katup antara atrium dan ventrikel, sehingga menghasilkan bunyi loop. Darah pun terpompa ke atas menuju pembuluh darah besar. Ketika darah telah sampai ke pembuluh darah besar, maka katup antara ventrikel dan pembuluh darah besar menutup, sehingga terdengarlah bunyi dup.
Semua proses itu terjadi kurang dari 1 detik. Organ selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah pada manusia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah besar. Dia tebal, berotot, dan elastis. Berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pada animasi atau gambar, pembuluh arteri ini ditandai dengan warna merah, menunjukkan bahwa di pembuluh darah arteri ini kaya akan oksigen. Sedangkan pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang besar namun tipis. Berfungsi untuk membawa darah dari tubuh kembali ke jantung. Pada animasi atau gambar, pembuluh darah vena ini ditandai dengan warna biru, menunjukkan bahwa di pembuluh darah vena ini miskin akan oksigen. Sementara kapiler adalah pembuluh darah yang sangat tipis dan memiliki ukuran yang sangat kecil dengan diameter sekitar 5 mikrometer. Ini membuat pembuluh darah kapiler mampu menembus jaringan tubuh dan menjadi perantara pertukaran oksigen, nutrisi, serta zat sisa metabolisme yang akan dibuang. Di dalam pembuluh darah terdapat darah. Darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, bahkan sisa-sisa sampah hasil metabolisme tubuh kita. Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau yang biasa disebut trombosit. Komponen atau bagian darah yang pertama ada plasma darah. Sekitar 55% dari darah adalah plasma. Plasma merupakan cairan darah yang tersusun dari 90% air, sedangkan 10% sisanya adalah material-material yang terlarut di dalamnya. Plasma darah membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Plasma darah juga membawa karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme sel untuk dikeluarkan. Bagian darah yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang belakang dan terbuat dari hemoglobin. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung zat besi dan mampu mengikat oksigen. Hemoglobin mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian melepaskan oksigen saat darah mengalir melalui pembuluh darah kapiler. Hemoglobin juga mengambil sedikit karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel. Sementara yang bertugas untuk membawa sebagian besar karbon dioksida adalah plasma darah. Karbon dioksida dilepaskan dari paru-paru ketika kamu menghembuskan napas. Umur sel darah merah sekitar 120 hari sebelum digantikan dengan sel darah merah yang baru. Selanjutnya, komponen darah yang ketiga ada sel darah putih atau eritrosit. Sel darah putih juga diproduksi di sumsum tulang. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Sel darah putih memiliki struktur yang berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki nukleus dan berukuran lebih besar. Umur dari sel darah putih ini bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang berumur beberapa jam, beberapa hari, bahkan tahunan. Bagian darah yang keempat ada keping darah atau trombosit. Ketika kamu terluka dan mengeluarkan darah, trombosit bekerja untuk menghentikan dan menutup darah tersebut. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein, disebut fibrin. Fibrin akan membentuk jaringan-jaringan di sekitar luka kamu dan menutupnya.
Bagaimana cara darah beredar ke seluruh tubuh? Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda, artinya 2 kali melewati jantung. Yang pertama melalui sirkuit paru-paru, yaitu darah dipompa menuju paru-paru dan terjadi pertukaran antara CO2 dengan oksigen. Lalu darah dari paru-paru yang membawa oksigen dibawa ke jantung. Yang kedua melalui sirkuit seluruh tubuh, yaitu saat darah yang sudah mengandung oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Di kapiler-kapiler tubuh terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida atau CO2. CO2 dibawa oleh pembuluh vena menuju jantung dan kemudian siklus itu berulang. Selanjutnya kita belajar tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang pertama ada penyakit arteriosklerosis dan serangan jantung. Arteriosklerosis adalah penyakit pengerasan dan penyempitan arteri yang disebabkan oleh plak kolesterol yang dapat menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah, sehingga mengakibatkan lambatnya oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Jika hal itu terjadi, maka organ-organ dalam tubuh kita bisa rusak. Arteriosklerosis dapat juga terjadi di arteri koroner, yang merupakan pembuluh darah pengantar darah ke otot jantung. Kondisi ini menyebabkan serangan jantung yang mengakibatkan kematian. Yang ketiga ada penyakit stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah, sehingga otak kekurangan oksigen. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otak, bahkan kematian. Stroke ada hubungannya dengan penyakit arteriosklerosis. Yang ketiga ada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90 mm Hg. Tekanan darah adalah perhitungan ketika ventrikel berkontraksi dan ketika ventrikel relaksasi. Ketika kamu sedang sakit, biasanya dokter akan memeriksa tekanan darah kamu dengan alat tensimeter. Dokter akan mengukur tekanan darah pada bagian lengan kamu, karena pada lengan terdapat pembuluh darah yang dekat dengan jantung. Dengan alat tensimeter, kita akan tahu nilai tekanan pada pembuluh darah kita. Angka dibuat dalam bentuk pecahan. Pembilang atau angka di atas menunjukkan ketika ventrikel memompa darah. Sementara penyebut atau angka di bawahnya menunjukkan ketika ventrikel menerima darah. Ukuran tekanan darah yang normal untuk orang dewasa adalah 120/80 mm Hg. Hipertensi dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras, sehingga dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Seringkali hipertensi ini tanpa gejala, sehingga penderitanya merasa baik-baik saja. Gejala baru timbul ketika sudah mengalami kerusakan parah. Karena itulah penyakit ini disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Hipertensi sangat berkaitan dengan arteriosklerosis. Ketika arteri menyempit, maka tekanan darah akan meningkat. Untuk mencegah hipertensi, dianjurkan untuk rutin berolahraga, makan makanan yang sehat dengan gizi seimbang, serta mengurangi konsumsi garam. Lalu bagaimana sih cara agar sistem peredaran darah kita tetap terjaga dan sehat? Mungkin kita merasa baik-baik saja karena kita masih muda ya. Tapi alangkah baiknya mulai dari sekarang kita menjaga sistem peredaran darah kita. Ingat bahwa kita adalah yang kita makan. Makanan yang sehat berpengaruh untuk menentukan kualitas hidup seseorang. Mulai dari sekarang, makanlah makanan dengan gizi seimbang, rendah lemak jenuh, rendah lemak trans, dan rendah kolesterol. Batasi konsumsi garam dan gula, hindari merokok, dan rutinlah berolahraga. Jadi, mari kita hidup sehat.
Sekian pembahasan kita tentang sistem peredaran darah. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.